Bab 1751. Itu karena Guru David. Jawab Alba. Siapa Guru David? Aku baru saja bertanya kepadanya, tetapi dia tidak memberitahuku. Kakek Val, menurutku Guru David pastilah seorang suci-suci yang bersembunyi di kegelapan kerajaan bintang. Alba menyuarakan pikirannya. Perkataannya bagaikan bom, menyebabkan Valerio merasa pusing sehingga dia tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Tuan David adalah seorang santo suci yang bersembunyi dalam kegelapan kerajaan bintang. Betapa menakjubkannya. Meski Valerio adalah pimpinan Treasure Trove dan seorang Saint, dia tetap terkejut dengan perkataan Alba. Perlu diketahui bahwa hanya ada 6 orang suci di permukaan kerajaan bintang, dan mereka mewakili 6 kekuatan teratas kerajaan bintang. Mereka semua adalah raksasa. Tentu saja, kerajaan bintang telah berkembang selama bertahun-tahun, jadi bisa saja ada orang suci-suci lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan juga. Akan tetapi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa Guru Daud adalah salah satu dari mereka? Orang suci-suci merupakan tokoh terkuat di kerajaan bintang saat ini. Bagaimana mereka bisa menunjukkan diri mereka dengan begitu santai? Sekalipun David bertindak seolah-olah memang begitu kenyataannya, Valerio tetap meragukannya sebelum ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ditambah lagi, dia juga memperhatikan sesuatu dalam kalimat Alba. Dia berpikir, jadi itu berarti dia hanya berasumsi dan dia tidak punya bukti konkret. Setelah Valerio menenangkan dirinya, dia bertanya, Alba, apakah David menceritakan hal ini kepadamu? Tidak, aku hanya berasumsi. Namun, aku punya alasan dan aku tidak mengada-ada. Alba menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa saja alasannya? Tanya Valerio. Alba lalu menceritakan kepada Valerio segalanya tentang pertemuannya dengan David. Dia bercerita tentang bagaimana David bertemu Marley di tengah jalan dan membawanya ke sini untuk menjual biji nuklir magnetik mentah. Kemudian, dia bercerita tentang bagaimana David mengatakan ingin berpartisipasi dalam pelelangan besar, bagaimana dia melihat senjata Soulbound kelas 1 miliknya, pedang pembelah kejahatan, dan bagaimana David membunuh 2 Sovereign Ranker pemula di samping Cornelius. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Saat Valerio mendengar tentang senjata terikat jiwa yang kelas 1, dia merasakan ledakan terjadi di dalam hatinya. Berapa banyak orang di kerajaan bintang yang mampu menggunakan senjata terikat jiwa kelas 1? Meskipun keluarga Velowes mengendalikan Treasure Trove dan memiliki banyak aset, mereka hanya memiliki 2 senjata Soulbound tingkat pertama setelah menghancurkan semua yang mereka miliki. Itu tidak cukup untuk 3 orang suci sejati, apalagi untuk pra orang suci. Mereka hanya dapat menemukan harta karun tingkat seperti itu secara kebetulan. Valerio tidak pernah menduga David akan memilikinya. Luar biasa. Kalau David sungguh-sungguh punya senjata terikat jiwa tingkat 1, maka Valerio pasti percaya kalau dia punya guru orang suci-suci. Senjata terikat jiwa tingkat pertama seharusnya ada di sarung kayu di punggungnya. Lalu apa isi toples di tangannya? Karena dia selalu terlihat bersama mereka, menurutku mereka juga tidak sederhana. Sekarang, David yang membunuh 2 Sovereign Ranker pemula di samping Cornelius tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang memiliki senjata Soulbound kelas 1. Namun, apa yang dilakukan Cornelius membuat Valerio bingung. Akan merugikan keluarga Lightfoot jika keluarga Velowes runtuh. Bab 1752. Keluarga Velowes runtuh, keluarga Palmore akan mengambil alih Treasure Trove. Menghadapi raksasa seperti itu, keluarga Lightfoot tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika mereka memiliki keluarga Ginger sebagai pendukung. Alba, apakah kamu yakin David membawa senjata jiwa kelas 1? Valerio bertanya dengan serius. Ya, Kakek Val, kau harus tahu bahwa aku cukup berpengetahuan dalam hal senjata. Aku telah melihat lebih dari 1 senjata Soulbound tingkat tinggi dan semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dimiliki David. Bahkan dari jauh, aku dapat merasakan ketajaman pedang itu. Ditambah lagi, senjata Soulbound kelas 1 ada di sarung kayu di punggung David. Kau dapat melihatnya jika kau punya kesempatan, jawab Alba. Kita kesampingkan masalah ini dulu. Aku akan mencari waktu untuk menyelidikinya. Alba, kamu mengatakan bahwa David membunuh Cornelius,
pewaris kedua keluarga Lightfoot, untuk menyelamatkanmu. Jadi, itu berarti dia memiliki hubungan yang sangat bermusuhan dengan keluarga Lightfoot. Pantas saja dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Archimedes. Ya, kakek Val, kalau bukan karena David, aku pasti sudah diminta untuk menaiki kapal si bajingan Cornelius itu. Kalau itu terjadi, dia akan menambah api dan menyebarkan rumor. Anders dan keluarganya pasti tidak akan tahan menerima penghinaan seperti itu. Kalau itu terjadi, keluarga kita akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Alba, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Oke, sekalipun kau berkata jujur, bagaimana kau bisa yakin bahwa David dan gurunya, orang suci-suci, akan membantu kita melawan keluarga Pamore? Ini adalah hal yang paling penting. Selain itu juga satu hal yang paling dipedulikan Valerio. Semua orang suci di kerajaan bintang pastinya saling mengenal. Oleh karena itu, mustahil wajah baru muncul secara tiba-tiba. Karena mereka saling kenal, akankah Tuan David menyinggung orang suci keluarga Palmore demi keluarga Velowes? Valerio merasa ini agak mustahil. Alba menata ulang pikirannya dan menjawab dengan suara yang dalam, Kakek Val, aku tidak 100% yakin, tetapi aku punya perjanjian dengan David. Selama perjanjian ini terpenuhi, aku yakin dia akan membantu kita. Ditambah lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki selama bertahun-tahun. Kita akhirnya bertemu dengan seorang santo suci, jadi jika kita tidak bertaruh untuk ini, aku tidak akan berdamai. Keluarga kita perlahan-lahan akan dimangsa oleh keluarga Palmore dan punah. Jika itu terjadi, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan lagi bahkan jika kita ingin bertaruh. Valerio terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Alba. Apa yang diucapkan Alba tadi terus terngiang dalam otaknya. Jika mereka berjudi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka hanya bisa menyaksikan keluarga mereka dimangsa oleh keluarga Palmore dan punah. Bagaimana mungkin Valerio tidak mengetahui rencana keluarga Palmore? Mereka ingin melahap treasure trove, sapi perah, sehingga dapat menyediakan kekayaan dan sumber daya yang tak terbatas bagi keluarga Palmore untuk diolah. Kemudian, hal itu akan memungkinkan keluarga Palmore tumbuh dengan cepat. Pertanyaan pilihan ganda ini tidak tampak sulit, namun membutuhkan keberanian tertentu untuk menjawabnya. Bagaimanapun, keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan utama kerajaan bintang. Jika mereka tidak berhati-hati, keluarga mereka akan dijatuhi hukuman kutukan abadi. Setelah lama merenung, Valerio akhirnya mengambil keputusan. Treasure Trove merupakan hasil kerja keras beberapa generasi keluarga Velowes. Mereka melewati begitu banyak kesulitan dan rintangan untuk sampai ke titik sekarang. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Palmore mengambil alih hal ini begitu saja. Setelah memikirkannya, Valerio berdiri dan berkata kepada Alba, Alba, ikutlah denganku. Sebelum Alba bisa menjawab, Valerio berjalan di depannya. Kakek Val, kita mau kemana? Alba berdiri cepat dan bertanya. Ayo kita cari David. Aku perlu memastikan beberapa hal. Baiklah, ikutlah denganku, Kakek Val. Aku tahu di mana dia tinggal. Keduanya keluar dari kamar dan menuju ke kamar David. Saat itu, David baru saja selesai menerobos masuk. Bab 1753. Saat Alba membawa Valerio ke tempat David menginap, David telah selesai menerobos. Dia merasakan kekuatan Sein mengalir melalui tubuhnya. Rasanya tak berujung. Perasaan apa ini? David belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Setiap gerakan santai darinya terasa seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Apakah seperti ini rasanya menjadi seorang santo? Betapa kuatnya. Saya merasa jauh lebih kuat dibandingkan saat saya menjadi seorang abadi. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Bahkan orang suci yang parsial pun begitu kecil di hadapan seorang orang suci. David merasa senang karena dia selamat di tangan Nek, sang prasanto, saat dia berada di sekte Iridescent. Beruntung sekali. Pada saat yang sama, David juga takut. Jika Nek tidak bersikeras menghancurkan tengkoraknya dan malah ingin menyerang bagian tubuh lainnya, David pasti sudah mati.
Tubuh fana tidak dapat menahan serangan seorang suci. Selama Nek memasukkan sedikit kekuatan Sein ke tubuh David, tubuhnya akan langsung hancur. David mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar seolah-olah ketakutan. Dia mengira jika dia meninju ke depan, dia mungkin bisa menembus benua suci pusat. Sein Realm sungguh kuat, gumam David dalam hati. Setelah sekian lama bekerja keras dan persiapan, dia akhirnya naik ke puncak kerajaan bintang. Tangga Sein Realm. Meskipun ada orang suci sejati dan orang suci-suci di atasnya, ini tidak akan mempengaruhi seberapa kuat seorang pra. Santo itu, kekuatan apapun yang memiliki seorang Sein di kerajaan bintang sudah menjadi penguasa. David telah bergabung dengan mereka, jadi dia memiliki kualifikasi untuk membangun kekuatannya sendiri pada level ini. Dia melengkungkan bibirnya, sambil menyeringai. David berkata sinis, "Nek, dasar bajingan, tunggu saja aku. Sebentar lagi, aku akan mengambil nyawamu yang malang itu. Kesalahan terbesar yang kau buat dalam hidupmu adalah tidak membunuhku saat itu. Sayang sekali, kau tidak punya kesempatan untuk merasa menyesal lagi. Kesalahan ini akan membawa kehancuran bagi seluruh keluargamu. Aku ingin tahu apa. Ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan saat aku menginjakan kaki di reruntuhan rumah keluargamu." Nek adalah target pertama David. Akan tetapi, menjadi prasanto masih belum cukup. Lagi pula, Nek juga seorang prasanto. David tahu bahkan jika dia menggunakan kekuatan pikirannya dan pedang pemecah kejahatan, akan sulit untuk membunuh Nek bahkan. Jika dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Nek. Karena mereka adalah musuh yang akan bertarung sampai akhir, David tidak akan memberi Nek kesempatan untuk bertahan hidup. Cara terbaik untuk mengurusnya adalah dengan membunuhnya sekaligus. Oleh karena itu, David perlu melakukan banyak persiapan. Selanjutnya, ia perlu mempercepat kerjasamanya dengan Alba. Bagaimana seseorang bisa menghabiskan uang secepat perusahaan dagang? Ia hanya bisa menemukan hal-hal seperti itu secara kebetulan. Selain itu, ia juga perlu memiliki waktu yang tepat dan kondisi geografis serta sosial yang menguntungkan untuk melakukan hal ini. Kalau saja Archimedes tidak menaikkan harganya secara drastis dan kalau palu Dewa Petir tidak terlalu berharga, David tidak akan bisa menghabiskan uang sebanyak itu sekaligus. Awalnya, tujuannya adalah menghabiskan 1,2 triliun dolar bintang dan mendapatkan sebagian Sein. Pada akhirnya, hasilnya di luar ekspektasinya. Dia melewati sebagian Sein Realm dan langsung menjadi Sein. Mungkin akan agak sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan seperti ini di masa mendatang. Oleh karena itu, ia harus fokus pada perusahaan perdagangan. Ini akan menjadi cara yang paling dapat diandalkan dan tercepat untuk menghabiskan uang. Setelah dia menenangkan dirinya, David membuka panel sistem untuk memeriksa statistiknya. Bab 1754. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,855,701,990 juta Isi, level Prasein 6, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, level kedaulatan 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100.000 poin kemewahan. Pertarungan, Sein Realm pemula prapangkat Sein. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 900. Memang, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Prasein pemula. Jika dia ingin terus meningkatkan diri, dia perlu meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat Prasein. Menurut aturan baru sistem tersebut, pikiran dan tubuhnya harus berkembang secara bersamaan dan tidak berjarak terlalu jauh. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan ditingkatkan. David menghela napas lega ketika kekuatan tempurnya mencapai prapangkat Sein. Saat ini, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di kerajaan bintang asing ini, dan dia tidak perlu takut pada apapun. Ketika David bertanya-tanya bagaimana cara mempercepat segala sesuatunya, kekuatan pikiran yang dilepaskannya mendeteksi seseorang yang sedang mendekatinya.
Alba dan Valerio, kenapa mereka ada di sini? Bukankah kita baru saja berpisah beberapa waktu lalu? Tanya David dalam hati. Namun, meskipun dia penasaran, dia segera menarik kembali kekuatan pikirannya dan menunggu keduanya datang. Beruntungnya, David telah selesai menerobos. Kalau saja mereka datang sedikit lebih awal dan bertemu dengannya saat menerobos ke Saint Realm, itu akan sedikit merepotkan. Valerio mengikuti di belakang Alba. Ketika keduanya hendak sampai di tempat David, Valerio mengeluarkan suara aneh. Lalu, dia menghentikan langkahnya. Alba bisa merasakan perubahan Valerio, jadi dia berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, kakek Val?" "Ada yang salah." "Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan." "David seharusnya sudah tahu kita akan datang," kata Valerio. "Dia tahu. Bagaimana? Saya mendeteksi adanya kekuatan pikiran di sekitar sini dan sebagian besar berasal dari David, jadi saya pikir dia tahu kita ada di sini." Kekuatan pikiran. Alba tidak banyak memikirkannya dan terus berjalan. Karena David dapat membunuh Sovereign Ranker pemula, wajar baginya untuk memiliki kekuatan pikiran. Beberapa orang jenius berbakat di kerajaan bintang akan memiliki kekuatan pikiran saat mereka masih di tingkat penguasa pemula. David setidaknya berada di Sovereign Ranker pertengahan atau akhir, jadi tidak aneh jika dia memiliki kekuatan pikiran. Valerio terus mengikuti di belakang Alba. Pada saat ini, dia tidak tenang sama sekali. Itu karena sekilas kekuatan pikiran yang dia deteksi tadi begitu kuat hingga membuatnya takut. Jika ini dari David, seberapa kuat dia? Mungkin anak ini memiliki guru orang suci-suci. Jika tidak, Valerio tidak tahu orang macam apa yang mampu membina murid sebaik David. Saat ini, dia tidak sabar untuk bertemu David lagi agar dia bisa memastikan identitasnya. Ini terkait dengan apa yang akan dilakukan keluarga Velowes selanjutnya. Akankah mereka mengabaikan kehati-hatian dan mengambil risiko dalam hal ini, atau memilih untuk terus berjuang di ambang kematian dan kemudian membiarkan keluarga Palmore melahap mereka? Jika mereka memilih untuk berjudi, Valerio membutuhkan alasan untuk meyakinkan kepala keluarga dan para Grandmaster. Seorang santo suci yang bersembunyi dalam kegelapan kerajaan bintang sudah cukup. Inti, senior, dan Grandmaster keluarga akan mengerti. Jika mereka tidak melawan, mereka hanya akan mati. Namun, jika mereka melawan, mereka akan punya kesempatan. Tentu saja, mereka mungkin juga akan mati lebih cepat. Bab 1755. Pemikiran Valerio sederhana. Jika David memiliki guru orang suci-suci dan dia bersedia membantu keluarga Velowes lepas dari kendali keluarga Palmore, keluarga Velowes akan berkata ya, berapapun harga yang harus mereka bayar. Menurut apa yang dikatakan David, dia dan tuannya akan tinggal menyendiri. Bahkan jika mereka tiba-tiba ingin keluar dari persembunyian untuk mempromosikan sekte mereka, akan memakan waktu yang sangat lama sampai hal itu terjadi. Keluarga Velowes punya banyak waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan selama periode itu. Berbeda dengan keluarga Palmore, keluarga yang sudah berkembang. Keluarga tersebut tidak memberi cukup waktu bagi keluarga Velowes. Jika mereka mengandalkan Tuan David, setidaknya itu akan membantu memperpanjang umur keluarga Velowes. Di sisi lain, jika mereka terus membiarkan keluarga Palmore mengendalikan mereka, mereka akan segera kehilangan kendali atas Treasure Trove. Hal yang paling penting adalah bahwa meskipun keluarga Velowes bersedia berpisah dengan Treasure Trove, keluarga Palmore mungkin tetap tidak akan membiarkan mereka pergi. Semua orang tahu bahwa masalahnya harus dihilangkan sepenuhnya. Sekalipun keluarga Palmore mengampuni keluarga Velowes di permukaan, mereka tetap akan menghalangi perkembangan mereka dari kegelapan. Terutama para Saint dari keluarga Velowes. Jika keluarga Palmore memutuskan untuk menyerang, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka selamat. Oleh karena itu, sangat penting saat ini untuk memastikan bahwa Guru David adalah seorang santo suci. Keduanya segera datang ke pintu rumah David. Tok tok tok. Alba mengetuk pintu rumah David. "Nona Velowes, Tuan Valerio, silakan masuk." Suara David berkata dari dalam. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan berdiri di satu sisi. Ia kemudian memberi isyarat kepada Valerio dan berkata, "Kakek Val, silakan."
Valerio tidak membuang waktu untuk memasuki ruangan itu. Saat itu, David sedang duduk di sebelah meja. Ia telah menyeduh teh untuk mereka berdua. Silakan duduk, kata David. Setelah Alba dan Valerio memasuki ruangan, mereka terkejut ketika melihat David. Mereka baru saja berpisah dengannya, tetapi saat ini, David yang mereka lihat di meja dan David yang baru saja pergi tampak seperti dua orang yang berbeda. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan perbedaannya. Itu hanya perasaan saja. Keduanya tidak berpikir panjang dan langsung berjalan menuju meja untuk duduk. Valerio bertanya-tanya bagaimana ia harus memastikan identitas David. Ia ingin tahu apakah David adalah murid dari Secret Saint, jadi ia tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan pada David. Di sisi lain, Alba terlalu lemah sehingga ia hanya bisa mengandalkan intuisinya. Ia hanya merasa bahwa David sedikit berbeda. Tuan Valerio, Nona Velowes, silakan minum teh. Saya tidak tahu banyak tentang cara menyeduh teh, jadi mohon bersabarlah. Ucap David sambil tersenyum. Setelah itu, ia berdiri dan menuangkan teh untuk mereka berdua. David dalam suasana hati yang baik setelah menerobos ke Saint Realm. Terlebih lagi, Alba memainkan peran besar dalam membantunya mencapai Saint Realm dengan begitu cepat. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Alba. Terima kasih, Guru David. Kamu terlalu rendah hati, David. Alba dan Valerio berkata bersamaan. Lalu, keduanya menyeruput tehnya. Ini memang cukup buruk. Bukannya dia tidak tahu banyak tentang teh, tapi lebih seperti dia tidak tahu apapun tentang teh. Namun, bukan itu intinya. Mereka tidak datang ke sini untuk minum teh. David menyesapnya, tetapi ia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Boleh aku tahu kenapa kau ada di sini? Tanya David setelah meletakkan cangkir tehnya. Bab 1756. David, aku sudah memberitahu kakek Val tentang kerjasamamu. Dia perlu memahami sesuatu tentangmu. Tapi jangan khawatir, kakek Val adalah orang yang paling kupercaya di keluarga. Dia tidak akan pernah menyakitiku, Alba berjanji dengan hati-hati. Dia khawatir akan membuat David marah. Bagaimanapun, ini urusan mereka berdua. Sekarang, dia telah membocorkan rahasia mereka kepada pihak ketiga tanpa persetujuan David. Tentu saja David tidak akan marah. Dia sekarang sudah menjadi orang suci, jadi dia lebih percaya diri. Baru saja, David dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi Valerio. Sekarang, dialah yang bertanggung jawab. Akan lebih baik jika pimpinan Treasure Trove mengetahui hal ini. Dengan bantuannya, David yakin perkembangan Islik Trading Company akan lebih cepat. Jika mereka berkembang lebih cepat, dia akan menghabiskan uang lebih cepat pula. David menatap Valerio dan berkata, apa yang ingin Anda ketahui, Tuan Valerio? Anda dapat bertanya kepada saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. David, kudengar gurumu memberimu senjata pengikat jiwa saat kau keluar. Valerio merenung sebelum bertanya. Dia memutuskan untuk memulai dengan senjata jiwa tingkat pertama yang disebutkan Alba. Benar sekali, jawab David langsung. Bolehkah aku melihatnya? Jangan salah paham. Kudengar Alba mengatakan bahwa senjatamu sangat unik dan aku sangat tertarik dengan Soulbound Weapons, jadi itulah mengapa aku penasaran dan ingin melihatnya. Maksudku bukan hal lain. Tidak apa-apa. David berdiri setelah mengatakan itu. Lalu, dia meletakkan sarung kayu itu di atas meja. Silakan lihat. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda hanya bisa melihat dan tidak punya ide apapun tentang ini. Tuan saya memberikan ini kepada saya, jadi ini tidak untuk dijual. Tuan saya tidak akan mengampuni saya jika saya menjualnya, imbuh David. Jangan khawatir. Seorang bangsawan tidak akan mencuri. Saya hanya ingin melihatnya dan saya tidak akan pernah punya ide lain tentang itu, kata Valerio. Silakan saja, David menunjuk ke arah Valerio. Valerio dengan hati-hati membuka sarungnya. Retakan, pedang panjang dengan cahaya merah muncul di depan matanya. Pada saat yang sama, ada pula rasa dingin yang menusuk tulang ketika energi tajam yang tak terbatas mengalir di hadapannya. Apa ini? Valerio tertegun saat melihat pedang pemecah kejahatan.
Sebagai kepala treasure trove, dia telah melihat banyak harta karun selama bertahun-tahun. Orang biasa tidak dapat dibandingkan dengan Valerio dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Bahkan Alba, yang gemar meneliti senjata sejak dia muda, berada bermil-mil jauhnya dari Valerio. Pasti ini dia. Pedang merah panjang di hadapanku ini jelas merupakan senjata terikat jiwa kelas 1. Bahkan itu yang terbaik di antara senjata Soulbound kelas 1. Valerio telah melihat 2 senjata Soulbound kelas 1 yang dimiliki keluarga Velowes. Senjata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang ini. Ini pastinya senjata yang cocok untuk seorang suci. Tanpa diduga, tuannya David yang memberikannya kepadanya. Karena dia bisa memberikan senjata yang sangat berharga itu kepada muridnya, Valerio bisa melihat seberapa dekatnya mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan ayah dan anak tidak akan memiliki hubungan sebaik itu. David, bolehkah aku tahu apa nama pedang ini? Tuanku mengatakan pedang itu disebut pedang pemecah kejahatan. Pedang itu dapat menebas semua hal jahat dan semua hal di alam semesta. Pedang pemecah kejahatan, nama yang bagus. Karena tuanmu bisa memberimu harta yang sangat berharga, kau pasti punya hubungan yang baik dengannya, keluh Valerio. Tentu saja, aku mengandalkan lelaki tua itu sejak aku masih muda, dan aku satu-satunya muridnya. Bagaimana mungkin kita tidak dekat? Kata David seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Valerio tersenyum pahit dalam hati. Anak ini berpikiran sederhana, jadi dia mungkin tidak tahu apa artinya ini. Bahkan seorang ayah pun mungkin tidak begitu baik terhadap anak kandungnya. Dia tidak hanya memberi David triliunan dolar bintang sebelum dia muncul, dia bahkan memberi David senjata terikat jiwa tingkat pertama yang dapat mewakili identitasnya. Siapapun yang jeli tidak akan menyerang David begitu mereka melihat pedang ini. Itu karena mereka tidak akan mampu menahan amarah pemilik pedang yang sebenarnya. Bab 1757. Setelah sarung kayu ditutup, hawa dingin dari pedang pemecah kejahatan menghilang dan ruangan kembali normal. Valerio meratap dalam hatinya. Dia telah menjadi pimpinan treasure trove selama bertahun-tahun dan telah melihat begitu banyak harta karun, tetapi kata ini yang paling mengejutkannya. Ini tidak diragukan lagi adalah pedang yang sulit didapat. Bahkan senjata terikat jiwa tingkat utama milik keluarga Velowes tidak dapat dibandingkan dengannya. Mungkin hanya orang suci yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Tentu saja, Valerio tidak akan mengesampingkan fakta bahwa David mungkin menemukan ini di sebuah reruntuhan di suatu tempat di alam semesta. Akan tetapi kemungkinan ini begitu rendah sehingga dia bisa mengabaikannya begitu saja. Tidak semudah itu untuk hancur. Reruntuhan dengan senjata jiwa kelas 1 pasti memiliki peradaban yang tinggi. Bahkan menyebutnya sebagai jalan keluar yang sempit akan meremehkannya. Jika ada orang di bawah Saint Realm yang pergi ke sana, mereka pasti akan mati. Akan sulit untuk tetap hidup, apalagi keluar membawa harta karun. Terima kasih telah membiarkanku melihat senjata langka seperti itu, David. Itu membuka mataku. Aku telah menjadi kepala treasure trove begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat harta karun yang begitu berharga. Sungguh mengejutkan. Saya ingin bertemu dengan tuanmu jika saya punya kesempatan, puji Valerio dengan murah hati. Anda terlalu baik, Tuan Valerio. Anda seharusnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuanku di masa depan. Kali ini saya keluar dengan sebuah misi darinya. Ketika saya pergi, dia berkata bahwa sekte kita telah bersembunyi begitu lama dan sudah waktunya bagi kita untuk keluar. Jika tidak, Kerajaan Bintang mungkin akan segera melupakan kita, kata David dengan santai. Bolehkah saya tahu nama sekte tempat Anda berada? Apakah ada catatan sejarah yang mencatatnya? Maaf, Tuan Valerio, saya tidak bisa memberitahu Anda untuk saat ini. Lagi pula, saya baru saja keluar dan belum menyelesaikan misi saya, jadi dia tidak akan membiarkan saya mengungkapkan terlalu banyak tentang sekte kami. Jika tidak, saya akan dihukum begitu dia keluar. Maaf, aku seharusnya tidak menanyakan hal seperti itu. Maafkan aku, kata Valerio dengan nada meminta maaf. Dia membuat dirinya terlihat sangat rendah hati. Bahkan bisa dikatakan bahwa Valerio memperlakukan David dengan sikap yang sangat berbeda kali ini. Saat itu,
dia memandang David sebagai junior. Sekarang, dia memandang David seperti Anders, pewaris salah satu dari 6 kekuatan teratas di Kerajaan Bintang. Meskipun David masih lebih muda dari Valerio, status dan identitasnya sekarang sudah sangat berbeda. Valerio tidak berani memperlakukan Anders seperti junior atau mengkritiknya. Karena David bisa menghabiskan 11 triliun dolar bintang dalam pelelangan hanya untuk mengalahkan Archimedes, Valerio tahu anak ini tidak mudah. Itulah sebabnya dia memanggil David. Namun, uang tidak berarti apa-apa. Keluarga Velowes kaya raya, tetapi mereka tetap berakhir dalam kondisi ini. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menyelamatkan diri, semua yang dimiliki keluarga Velowes akan jatuh ke tangan orang lain, dan kejayaan keluarga mereka juga akan menjadi sejarah. David Valerio yang dilihatnya saat ini bukan hanya kaya, ia memiliki senjata jiwa kelas 1. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang. Ada banyak senjata soulbound tingkat tinggi yang dilelang di Star Kingdom. Akan tetapi, belum pernah ada seorang pun yang melelang senjata soulbound kelas 1 sebelumnya. Bab 1758. Jika senjata jiwa tingkat 1 dilelang, hal itu pasti akan menyebabkan keributan di semua kekuatan di Kerajaan Bintang, termasuk 6 kekuatan teratas. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membelinya adalah satu dari 6 kekuatan yang memiliki orang suci. Yang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Karena identitas David, Valerio merendahkan dirinya sebaik mungkin untuk mendapatkan sisi baik David. Dia percaya 80 hingga 90% dari apa yang dikatakan Alba sekarang. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Tuan Valerio. Saya mendapat bantuan Nona Alba Velowes saat saya datang ke benua suci pusat, jadi saya sangat berterima kasih. Jika Anda membutuhkan saya di masa mendatang, tolong beritahu saya. Saya tidak akan menolak selama itu tidak bertentangan dengan prinsip saya. Ditambah lagi, Tuan saya berkata saya harus mencari lebih banyak teman sekarang setelah saya berada di sini. Nona Velowes adalah teman kedua saya dan saya memperlakukan semua teman saya dengan tulus. David berbohong tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Ia terus berusaha menciptakan jati diri yang khusus bagi dirinya di hadapan Alba, yaitu sebagai murid seorang santo suci. Hanya dengan melakukan itulah dia bisa mendapatkan dukungan Alba dalam membangun dan mengembangkan perusahaan perdagangan baru. Sekarang, Alba hampir sepenuhnya mempercayainya. Meski begitu, ini belum cukup. Akan lebih baik jika dia bisa membantunya mengembangkan perusahaan perdagangan baru dan menghabiskan triliunan dolar bintang. Akan tetapi, dia tidak tahu berapa lama ini akan memakan waktu. Ini berarti dia hanya dapat membantu David memperoleh jutaan poin mewah untuk meningkatkan level dari pra-Saint ke Saint sejati maksimal. Sementara itu, dibutuhkan puluhan juta poin mewah untuk mencapai Secret Saint. Hampir mustahil baginya untuk mencapainya dalam waktu singkat jika ia mencoba menggunakan metode biasa. Oleh karena itu, David segera menyusun rencana gila dan berani di kepalanya. Dia percaya bahwa perusahaan perdagangan Liga Timur akan mencapai skala tertentu pada saat dia mencapai peringkat Saint sejati. Ketika itu terjadi, ia akan membahas penggabungan dan akuisisi dengan para Grandmaster keluarga Velowes. Tidakkah mereka ingin lepas dari kesulitan yang mereka hadapi saat ini? Jika berhasil, David akan menjadi orang suci dan menjadi salah satu orang terkuat di Kerajaan Bintang. Selain kekuatan pikirannya dan Dewa Palu Petir, dia akan unggul di antara para orang suci. Jika itu terjadi, tidak masalah kalau dia memiliki guru orang suci-suci sebagai pendukung. Ini karena David akan menjadi pendukung terbesarnya. Kalau dia ingin mewujudkan rencana itu, dia perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama, dia perlu membuat Alba dan Valerio mempercayainya 100% dan menghilangkan semua kekhawatiran mereka. Terima kasih, Master David. Saya merasa terhormat menjadi teman Anda. Alba mengucapkan terima kasih kepada David dari satu sisi. Jangan berkata begitu, Nona Velowes. Karena kita berteman, kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang setara. Kita akan terdengar seperti orang asing jika Anda mengatakan hal-hal seperti betapa terhormatnya Anda, sela David. Saya mengerti, Tuan David,
kata Alba dengan suara kecil. David, bolehkah aku tahu kapan gurumu akan datang ke sini? Aku ingin bertemu dengannya atas nama keluarga. Jika menurutmu aku tidak cukup memenuhi syarat, aku akan meminta para Grandmaster untuk melakukannya, kata Valerio tiba-tiba. Apa maksudmu, Tuan Valerio? Tidak ada yang namanya memenuhi syarat atau tidak. Tuanku sangat santai, jadi dia tidak punya banyak aturan. Kau bisa menemuinya kapan saja kau mau jika dia ada di sekitar, tetapi kurasa sekarang bukan saatnya. Aku harus menyelesaikan misinya sebelum aku bisa menghubunginya, kata David setelah merenung sejenak. Setelah mendengar itu, Valerio berpikir dalam hati, kurasa dia hanya bersikap santai padamu. Bagaimana dia bisa bersikap santai pada orang lain? Jika orang suci tidak memiliki sifat pemarah, apakah mereka tetap orang suci? Bab 1759. David, apa misi yang diberikan tuanmu? Apakah kau butuh bantuan kami? Tanya Valerio. Ya, tentu saja. Tapi aku punya perjanjian dengan Nona Velowes, dan dia setuju untuk membantuku, jawab David. Bagaimana dengan hal-hal lainnya, misalnya Archimedes dan pelindungnya Bernard? Dari apa yang kutahu, mereka di luar sana menunggumu. Tidak hanya itu, Bernard bahkan menghubungi kepala cabang Splendor untuk memintanya memasang perangkap di sekitar sini hanya untukmu. Alba merasa khawatir. Ia berkata dengan cemas, Tuan David, Anda sebaiknya tidak keluar untuk sementara waktu. Archimedes tidak akan menunggu terlalu lama. Selama Anda di sini, ia tidak akan berani masuk untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, Nona Velowes. Saya sendiri yang akan mengurusnya. Kalau dia berani berbuat apapun kepada saya akan pastikan dia tidak akan pernah pulang, kata David dengan santai. Dia tidak terdengar peduli dengan Archimedes. David telah meramalkan bahwa Archimedes akan menunggunya di luar sana. Setelah apa yang terjadi di kedai dan pelelangan, dilihat dari sifat Archimedes yang pendendam, dia tidak akan mengampuni David setelah menerima penghinaan ganda ini. Namun, David tidak sama seperti sebelumnya. Saat itu, dia hanya seorang sovereign ranker tingkat menengah. Meskipun dia tidak takut pada Bernard, mendiang sovereign ranker, dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Sekarang, dengan bantuan Archimedes dalam pelelangan itu, David menjadi orang suci. Apa bedanya Archimedes dengan semut bagi David sekarang? Jika keluarga Lightfoot tidak mengirimkan Grandmaster Saint Realm mereka, tidak akan menjadi masalah berapa banyak orang yang mereka kirim. David, Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Selain itu, keluarga Lightfoot tidak hanya mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas, tetapi mereka juga memiliki keluarga Ginger sebagai pendukung. Lebih baik tidak menyinggung mereka. Aku akan menengahi dan mempertemukan kalian berdua sehingga kalian dapat menyelesaikan konflik di antara kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Valerio menyarankan. Tuan Valerio, apakah Anda pikir saya takut pada mereka? Tanya David sambil menyeringai. Aku tahu kau tidak seperti itu, tetapi pada akhirnya, kau baru saja tiba di sini dan kau memiliki misi dari tuanmu. Lebih baik menghindari masalah, Valerio menjelaskan. David mendengus dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, tidak, Tuan Valerio, Anda salah paham. Tuanku memberiku sebuah misi, tetapi sebelum aku pergi, ia juga berkata bahwa kita tidak boleh membuat masalah, tetapi tidak boleh takut kepada siapapun. Tidak peduli siapa mereka, kita akan membalas 10 kali lipat jika mereka berani menindas kita. Ledakan. Setelah berkata demikian, David melepaskan sedikit energi Saint Realm miliknya. Suhu ruangan turun drastis, menyebabkan Alba dan Valerio menggigil. Mereka merasa seolah-olah berada di gua es berusia 10.000 tahun. Beberapa saat yang lalu, cuaca cerah dan terik. Namun, sedetik kemudian, cuaca membeku. Keduanya mengalami bagaimana rasanya terjebak dalam kombinasi elemen yang sangat kontras. Setelah David melakukan hal itu, dia menarik kembali energinya setelah dia mencapai tujuannya. Alba baik-baik saja. Karena awalnya dia lemah, wajar saja jika dia tidak mampu menahan serangan David di pertengahan atau akhir Sovereign. Peringkat energi. Sebaliknya Valerio berbeda. Pada saat itu, dia benar-benar terkejut. Sebagai seorang Santo sebagian,
dia tahu apa arti energi yang dilepaskan Daud. Itulah kekuatan Sein. Itu jauh lebih murni dari miliknya. Mereka berada di level yang sepenuhnya berbeda. Sekarang, pikiran Valerio kosong. Apapun yang terjadi, Valerio tidak dapat memahami bagaimana seorang pemuda seperti David bisa menjadi seorang santo. Apakah dia masih manusia? Bab 1760. Yang terkuat di antara para jenius paling berbakat di Star Kingdom hanya menjadi Sein parsial setelah mendapatkan sumber daya tak terbatas dari pasukan mereka. Di antara mereka adalah Anders, seorang sovereign ranker puncak. Namun, pemuda yang tampak tidak berbahaya di hadapan Valerio ini diam-diam telah melampaui seluruh generasi muda di Kerajaan Bintang dan masuk ke alam suci satu langkah di depan mereka. Sungguh tak terbayangkan, sungguh tak terduga. Valerio bahkan tidak dapat menggambarkan David dengan kata-kata jenius, orang terpilih, atau gila. Bagaimana dia melakukannya? Aku rasa tidak ada orang seperti dia dalam sejarah Kerajaan Bintang. Energi David lenyap dalam sekejap. Alba adalah orang pertama yang sadar kembali. Mungkin inilah yang mereka maksud ketika mengatakan, mereka yang tidak tahu apa-apa, tidak takut pada apapun. Dia tidak tahu kalau David sudah berada di Sein Realm, jadi dia tidak begitu terkejut. Ketika dia melihat kakek Val membeku di tempatnya, dia bertanya dengan bingung, "Kakek Val, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya menarik Valerio, yang masih tertegun, kembali ke kenyataan. Tidak ada, jawab Valerio, terdengar sedikit tidak wajar. Dia hanya memiliki satu suara di dalam hatinya setelah sadar kembali. Aku harus membuat David senang. Guru anak ini mungkin bukan hanya seorang Sein suci pemula. Dia bahkan mungkin seorang Sein suci akhir atau puncak. Sejauh pengetahuanku, Grandmaster keluarga Palmore hanyalah seorang Sein suci pemula. Bahkan jika mereka menyembunyikan kekuatan mereka, orang itu tidak akan berada di atas Sein suci tingkat menengah. Oleh karena itu, mereka perlu menundukkan kepala mereka dengan hormat di hadapan seorang santo suci yang sudah meninggal atau yang berada di puncak. Jika Tuan David bisa berbicara mewakili kita, maka kita mungkin bisa lepas dari kendali keluarga Palmore dengan mudah. Asteris ini kabar baik untuk keluarga Velowes. Sepertinya Tuhan tidak ingin keluarga Velowes punah. Ketika keluarga itu kehilangan semua harapan dan hampir mati, seseorang yang tampak seperti dewa muncul entah dari mana dan bertemu Alba, keturunan langsung keluarga Velowes. Bukankah dia ada di sini untuk menyelamatkan kita? Valerio berpikir penuh semangat dalam hati. Tuan Valerio, apakah Anda masih berpikir saya takut dengan keluarga Lightfoot sekarang? Jadi bagaimana jika guru besar mereka datang untuk saya? Saya masih memiliki guru saya meskipun saya tidak dapat mengalahkan mereka. Dia tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia sangat protektif terhadap saya. Jika saya sedikit saja terluka oleh guru besar keluarga Lightfoot, guru saya mungkin akan memusnahkan mereka jika dia marah. Tuan David, saya terlalu picik. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, silakan bertanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda, kata Valerio dengan hormat. Ini adalah dunia di mana orang-orang kuat mendapat keputusan akhir. Siapapun yang kuat akan dihormati. Sekalipun Valerio lebih tua dari David, ia tetap harus dengan hormat memanggil David dengan sebutan Master David ketika berada di hadapan seorang Sein muda seperti dirinya. Anda terlalu baik, Tuan Valerio. Nona Velowes dapat membantu saya. Namun, jika keluarga Anda dapat mendukung Nona Velowes, itu akan luar biasa. Selama saya dapat menyelesaikan misi saya akan menyampaikan beberapa hal baik tentang keluarga Anda kepada Tuan saya, David mengisyaratkan. Dia tahu dia telah menekan Valerio dengan melepaskan sebagian energi Sein Realm miliknya. Selanjutnya, dengan bantuan Treasure Trove, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas, Islik Trading Company pasti akan mengalami pertumbuhan pesat. Aku mengerti, Alba. Sekarang kau harus fokus membantu Tuan David. Kalau kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kau tidak perlu khawatir dengan keluarga, aku akan meyakinkan mereka. Ingat, kau harus membuat Tuan David bahagia. Valerio menatap Alba dan berkata dengan serius. Aku mengerti, Kakek Val.